Hai, selamat malam. Ketemu lagi teman-teman di cerita rasa Monik setiap minggu malam jam 7. Alright, malam ini buat aku agak spesial, deg-degan juga mau ngobrol sama Mbak satu ini. Yang pasti teman-teman harus ikutin obrolan aku malam ini sama Mbak satu ini. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak sempat ikut live-nya, nanti bisa lihat di IGTV aku. Nah, jadi kan sebetulnya satu hal yang kenapa kok aku pertama kali ketemu sama Mbak satu ini kayak langsung terpana gitu ya. Aku ketemu sama dia sekitar mungkin more or less 2 tahun yang lalu lah gitu ya, di suatu acara tentang empowerment, women empowerment, International Women Forum yang waktu itu diadakan oleh Femina Group. Jadi dia jadi salah satu pembicara dan aku waktu itu attend sesinya dia, dan aku begitu lihat dia aku langsung terpana gitu. Kenapa gitu loh? Ya pasti yang membuat aku terpana adalah itu yang dia lakukan saat ini, kesibukannya dia saat ini adalah dua hal yang memang juga saat ini sedang aku jalanin gitu ya. We are talking about leadership dan we are talking about fit life gitu. Nah, aku nggak usah lama-lama, aku sudah melihat Mbak yang satu ini join. Jadi aku malam ini akan live ngobrol-ngobrol sama Mbak Sari Marsden. Hai, Mbak Sari sudah ada. Sebentar lagi aku akan invite. Mungkin sebelumnya aku akan kenalin siapa Mbak Sari yang luar biasa ini. Dia adalah Nike Trainer Club. Aku nggak boleh salah nyebutnya karena banyak banget kehebatannya dia. Nike Trainer Club Southeast Asia. Lalu dia juga executive coach dari professional certified coach International Coach Federation. Kemudian dia juga co-founder dari buku Fit to Lead. Itu akan jadi obrolan kita malam ini. Kemudian Mbak Sari juga punya program exercise workout dengan nama Strong with Sari. Dan yang terakhir juga dia punya bersama suaminya, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut, punya satu consultancy company yang bernama Sarius Performance International. Gila, banyak banget yang dia lakukan. Makanya aku bersyukur banget bisa ngobrol sama Mbak satu ini. Aku akan invite Mbak Sari sebentar. Halo Monik, apa kabar? Kamu baik cantik banget. ya Allah, seger banget. Boleh ya lightingnya begini ya? Gila, kece amat. Masih membuat aku terpana. Apa kabar Mbak saya? Aduh, baik-baik banget. Aduh Ya ini ampun. Aku makasih banget di tengah semua kesibukan kamu. Aku aja tadi baca harus sampai ngos-ngosan ya, karena nggak boleh salah saking banyak banget yang kamu sedang jalanin sekarang. Tapi teman-teman, Mbak Sari mau aku ajak ngobrol malam ini, aku seneng banget. Thank you banget Mbak Sari. Nanti Mbak Sari akan banyak cerita, tapi tentu saja mungkin pembicaraan kita 1 jam ini nggak akan cukup. Nanti teman-teman harus ikutin lagi apa yang akan dilakukan sama Mbak Sari next. Nanti kita ada satu informasi juga yang menarik. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa tadi saya udah bacain ya Mbak Sari itu apa. Aduh, udah banyak banget. Yang pasti adalah, mungkin aku cerita sedikit. Jadi waktu itu aku pernah sekali aja ikut sesinya Mbak Sari di satu acara International Women Forum ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, around 2 years ago gitu ya. Nah terus pas aku ngeliat sesinya dia, aku tersihir, aku tersihir, because being a coach gitu, being like an inspirational
motivator, something like that, is about apa ya Mbak, transferring energy gitu. And buat aku gitu ya, someone yang akhirnya talking gitu as a someone as a spokesperson, itu kemampuan untuk mentransfer energi itu nggak semuanya mampu gitu. But the way you present the material, the way you know interact with audience, itu somehow the energy itu dapat gitu. Jadi inilah yang membuat I have to talk with you gitu ya, dan juga semua teman-teman di sini. Why? Karena waktu aku baca, jadi aku sebetulnya akhirnya aku belum dapat loh bukunya Mbak, tapi aku udah baca dan cari tahu dari internet anything about Fit to Lead, but is menarik gitu ya. Karena apa gitu nih, teman-teman di sini mesti nanti join, kalaupun nggak sempat ikut live kita, teman-teman nanti akan bisa lihat di IG story-nya aku, IG live TV-nya, IG TV-nya aku. Nah, karena banyak teman-teman aku yang juga as a professional leaders, dan juga teman-teman yang aktif as a sports enthusiast dan fitness enthusiast gitu Mbak. Wes toh, aku daripada ngomong panjang lebar, aku mau nanya sama Mbak Sari. Pertanyaan pertama, kenapa sampai di sini? Sampai hari ini? Dan gimana ceritanya? Oh, teman-teman, Mbak Sari ini lagi di Singapura ya sekarang ya. Jadi jauh-jauh udah mau ngobrol sama aku. Silakan Mbak Sari. Aduh, oke. Panjang ya pertanyaannya sebenarnya. Jadi gini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sari, saya orang Indonesia. Saya tinggal di Singapura saat ini sudah 10 tahun. Saya menikah, dan suami saya juga seorang leadership trainer, juga executive coach. Tidak punya anak, tapi kami sudah menikah 12 tahun. Dan walaupun kami tidak punya anak, tapi kami memproduksi sebuah hasilnya adalah menulis buku bersama. Kan? Betul. Bayangkan menulis buku dengan partner Anda gitu ya. Kadang-kadang ada kabar bagusnya, ada kabar buruknya. Tapi buat kami berdua karena kami sangat sangat passionate banget dengan pekerjaan yang kami punya sehari-harinya, antara leadership dan juga fitness, nutrisi. Jadi kita pengen banget mengkombinasikan kesemuanya gitu kan ke dalam satu buku Fit to Lead. Nanti saya cerita deh kenapa Fit to Lead. Tapi anyway, untuk perkenalan itu tentang saya. Saya ini pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai coach. Jadi coach itu ada dua bidang. Bidang yang pertama saya pakai topi sebagai leadership executive coach. Sehari-harinya saya ngobrol dengan eksekutif, terserah mereka tujuannya apa, mau development ke leadership, atau self-awareness, atau business goals, atau performance coaching. Kemudian topi yang kedua yang saya pakai itu adalah sebagai fitness coach. Dan saya sudah bekerja dengan Nike selama 5 tahun. Dan ini adalah salah satu passion saya juga, untuk membawa inspirasi dan inovasi dari dunia atlet menjadi ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. How to make sports as a daily habit gitu. Nah itu sih yang saya lakukan, dan sudah 10 tahun sebenarnya saya melakukan pekerjaan ini sebagai seorang coach. Nah, yang kebanyakan orang nggak tahu adalah dulunya saya ini adalah penyiar radio. Nah, itu dia. Dulu tuh udah 10 tahun, berarti kan dulu di Indonesia, di Jakarta, right? Di Jakarta kan? Penyiar radio apa? I just Dulu penyiar itu radio, mimpi saya. Iya, penyiar radio. Dulu itu saya siaran di 101 Jack FM. Dulu namanya masih Radio One gitu kan. Halo Alia Haju ada di sini. Kemudian itu mimpi saya dari kecil. Mimpi saya itu memang pengen jadi seorang jurnalis gitu ya. Kemudian selama saya sudah bekerja jadi penyiar radio dari umur 17 tahun. Kemudian kuliah di UI, kerja di Jakarta, udah mapan semuanya lah untuk
di bidang broadcasting. Ya. Kemudian saya ketemu dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya gitu ya. Jadi jadi karir berubah gitu kan, Ketemu karena di Jakarta kan sama waktu itu your masih di hubby? Jakarta. Ya, Jakarta. waktu itu masih di Jakarta. Kemudian setelah kita menikah kita pindah ke Hong Kong, dari Hong Kong pindah ke Singapura. Nah, disitulah saya berganti karir dari penyiar radio ke personal training, kemudian ke coaching. But basicnya bener kan? That's why you can talk and menyihir orang lewat cara Mbak Sari presentasi, because you are a broadcaster kan. Ternyata pasti seneng ngomong kan Mbak. Basicnya harus itu dulu, right? Sebenarnya, well, I don't know. I think, the more I think about it, the more I look back, I think it's not so much about talking gitu ya. Karena satu pertanyaan coaching untuk saya waktu itu waktu saya pindah ke Hong Kong dan melepaskan dunia broadcasting, saya juga deg-degan gitu kan, karena it was the only world that I knew gitu kan. It was the only world that I knew. It was the only world that I think I could make an offer to the world gitu kan. Tapi kemudian pertanyaan coaching yang dipertanyakan ke saya adalah, so what is it about broadcasting that make you feel connected gitu kan? What is it about radio broadcasting that make you feel alive gitu? Yes. Nah, di saat itu saya jadi mulai berpikir bahwa at the essence of what I do that time gitu ya, sebagai seorang broadcaster, adalah ya berkoneksi gitu ya, menghubungkan diri dengan orang lain gitu. Yes. Kalau saya lihat dari esensinya sedemikian rupa, jadi saya juga bisa berpikir, kalau begitu karir apapun yang saya pilih, sepanjang esensinya saya berkoneksi dengan orang lain, I think I can do that gitu kan. Iya. Itulah yang membuat saya jadi nggak takut pindah karir. Iya, tapi being a communicator again ya, maksudnya mungkin kalau aku istilahnya communicator gitu, is people communicator gitu, itu kan nggak semuanya tuh bisa punya apa sih Mbak, kayak talenta gitu ya, kayak I don't know gitu, but buat aku kemampuan seorang komunikator itu nggak cuma masalah konten yang dia paham gitu ya dan dia passionate about gitu, tapi the way deliver. Karena Mbak Sari ini ya teman-teman, she's very expressive gitu, dia bisa mendeliver all the content with all the gesture. Buat aku itu yang membuat kamu harusnya merhatiin loh, pada saat aku ikut sesi kamu tuh aku cuman yang bengong antara gila nih orang presentasinya sadis, gue bilang gitu, kayak maksudnya kayak oke, gitu ya, begitu menjiwai. So how gitu loh kamu tuh bisa punya that strength gitu, yang aku pikir itu amazing sih. I don't know, aku nggak banyak menemukan seorang, kan gini ya teman-teman, Mbak Sari ini di satu sisi kalau teman-teman lihat di Instagramnya, dia itu kalau lagi pakai suit, lagi pakai dress, lagi pakai baju yang sangat formal, itu kece banget. Apalagi pakai baju olahraga gitu, gila sih. Makanya it's fit for fashion, but it's fit for fashion, you know. Kalau fit itu pakai baju apa aja kece ya. Kepala tuh biar gak gede dulu ya. Iya. Tapi how gitu, maksudnya kamu bisa juga ngomong gitu di dunia yang satu di fitness dan satu di professional level gitu. How gitu kamu bisa punya kemampuan untuk both gitu. Buat saya itu dunia yang berbeda kan gitu. Kalau dibilang soal kemampuan, pasti adalah ya kemampuan skill yang bisa kita latih hari demi hari, itu pasti ada. Berlatih berkomunikasi lebih efektif, berlatih ngomong untuk segala macam tipe. Pada dasarnya yang Monique experience adalah ya working buat Monique gitu kan ya pada saat saya presentasi. Tetapi ada juga kemungkinan cara saya berkomunikasi nggak efektif untuk beberapa orang, untuk beberapa kalangan orang gitu kan. Jadi untuk soal kemampuan, untuk soal skill, selalu aja ada tempat untuk latihan dan praktek. Tetapi yang saya amati dari orang-orang yang mereka bisa mengekspresikan
gitu ya, mengekspresikan, mengartikulasikan message, pesan itu karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang emotionally connected to the why. Nah, To the why, why I do what I do, gitu kan? Kenapa and why I'm choosing this purpose, why I am choosing this message, gitu kan? Karena buat saya setiap orang boleh memiliki berbagai macam teori, Monique. Ya. Kalau kita cari di searching engine gitu kan, internet, kamu mau cari apapun knowledge, skill, ada segala macam di situ. Tapi kita nggak bisa cari di dunia internet tentang who I can be, gitu kan? Who are you willing to be? So while you can have all the theories in the world, but who you are willing to be, that's what makes the difference. Exactly. Jadi konten kamu, saya seneng banget Monique bilang konten gitu kan, kita semua orang bisa punya konten, tetapi secara konteks, betul, siapa diri kita, gitu kan. Saya boleh ngomong message-nya sama dengan Michelle Obama misalnya gitu ya. Tapi karena siapa gue gitu kan, jadi berbeda gitu kan pesannya. Gitu sih Monique. Jadi it come back to the why. Why is it important? Why is it important for you to say that message? Yeah, I think is also you said that why we are so. Hey, Mbak Nani, apa kabar? Thank you for joining. Nah, jadi I think I like when you said that karena emotionally connected gitu. Is for me is all about something that we are passionate sangat gitu ya. Once kita punya passion itu, I think one of di buku kamu juga bicara soal passion, action, and creation, right gitu. So I think itu basicnya adalah is about passion, because you are so passionate about that. So when you deliver itu ke orang lain, pada saat dirimu itu sharing, itu tuh energinya dapet gitu loh. Is it like that, Mbak, gitu? It's all about passion, action, and creation itu gitu. I know gitu, but Oke, buat saya Monique, pada saat kita sharing passion, it's a two ways of communications, it's two ways of energy. Yes, saya download energi, saya sharing energi, tetapi sama juga saya juga menerima energi dari orang-orang di sekitar, ya kan, dari orang-orang yang mensupport saya, dari orang-orang yang berada di depan saya, gitu kan, seperti Monique sekarang ini. Buat saya sih energi itu adalah responsible kita, Monique. Kalau saya pilih energinya memang untuk sesuatu yang positif, ya kalau memang itu intensinya, ya itu yang akan terjadi juga. Saya sih percayanya begitu, gitu kan ya. Jadi ya, passion is a good thing, but action changes everything. Yeah. Action changes everything. So what the question with passion is that what do you want to do with that passion? Ya kan? How are you going to express that? How are you going to articulate that? And it must come from you. It must come from you. Iya. Tadi aku juga menangkap kata-katanya Mbak Sari yang menarik itu ya. Kita bisa belajar apapun tentang teori leadership dari internet gitu ya, dari apapun yang bisa kita cari gitu ya. Tapi kan bagaimana menemukan diri kita sendiri gitu. Kita itu sebetulnya leader yang seperti apa gitu. What kind of who am I gitu ya. How I nemuin diri aku gitu. Kalau aku jadi leader tuh, aku tuh leader yang seperti apa gitu kan. Sebetulnya kan challenge-nya itu ya gitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa juga melihat banyak literasi terus kemudian aku pengen seperti itu, tapi kenyataannya mungkin memang we are not fit dengan itu gitu loh. So how menemukan itu gitu ya, untuk tahu gitu. Misalnya kalau aku nih Mbak gitu, aku ngerasa bahwa kalau ditanya saya tipikal leader kayak apa gitu ya. Mungkin kalau di dunia pekerjaan sampai saat ini dengan 20 tahun berkarir, saya bisa bilang kayaknya saya tipe people leader deh gitu. Karena buat saya people matter gitu. Buat saya tim itu matter gitu. Itu yang from my experience itu. Tapi apakah saya seperti itu gitu? Benar apa tidak? Saya juga belum yakin gitu sampai sekarang gitu. So
what do you think gitu tentang pencarian jati diri ya? Tadi you mention about that. Panjang ini pertanyaan. Dalam ya. Kalau Pengen pertanyaannya dari leadership langsung pencarian jati diri. ada hubungannya, right? Gitu. Oke, satu-satu kita breakdown satu-satu. Yes. Leadership gitu ya, leadership. Saya ngomong leadership bukan sebagai status gitu ya, status manager, ada berapa garis pangkat saya gitu kan. Beda dengan manager, beda dengan teacher gitu ya. Leader buat saya adalah it's about how you show up such that other people will choose to follow you. Nah, kata kuncinya di sini adalah choosing to follow you. Jadi percakapan sehari-hari dari seorang leadership adalah pertanyaannya begini, so why would people choose to follow you? So jadi bukan perkara berapa follower yang kita punya di Instagram gitu ya. Yeah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita show up gitu. Nah, itu dulu untuk distingsi yang saya lihat sebagai leadership. Kalau kita melihat distingsi ini di leadership, berarti setiap dari kita adalah leader. Walaupun kita tidak punya pangkat, walaupun jumlah follower kita nggak sebanyak Monik, walaupun jumlah uang di bank itu nggak segede gaji bos-bos banking misalnya gitu ya. Tetapi sepanjang saya punya value dan saya punya show up, ya saya adalah leader. Gitu kan. Nah, pertanyaannya, what do you want to lead for? Kamu mau jadi pemimpin untuk apa? Untuk value apa? Nah, untuk value-nya ini yang banyak banget, gitu kan? Dan value yang benar-benar you are willing to embody. Nah, ini peranan body menurut saya akan masuk banget untuk value ini, untuk leadership. Pertanyaannya, iya ya, kenapa ya orang-orang mau ngikutin gue? Gitu. Why? Gitu kan. Misalnya value ini bisa macam-macam. Value of honesty, value of commitment, value of being visible or being seen, value of courage, gitu kan. Kalau misalnya saya taruh Anda sebagai seorang brand gitu ya, what would be your brand speaking about gitu. Monik ini apa sih brandnya? Oh, Monik adalah pemimpin joyful leader, misalnya kayak gitu ya. So start thinking and connecting about what value that you want to share with the world. Nah, kemudian yang ketiga tadi Monik udah bilang tentang mungkin maybe that's true for me, but I'm not sure whether it's true for others, gitu kan? Nah, ini krusialnya kita sebagai seorang pemimpin untuk mencari feedback dari orang lain. Iya, betul. Untuk tanya, cek ya kan, kita nggak mau jadi pemimpin yang halu gitu kan. Betul. agree jadi tanya gitu kan, tanya aja ke orang-orang gitu kan, tanya ke teman-teman terdekat. Biasanya sumber saya adalah teman-teman terdekat, tapi teman-teman yang menjadi oposan buat saya, teman-teman yang punya opini yang berbeda, biasanya saya juga tanyain gitu kan. So what's your experience of me? Gitu kan, what's your experience of in the way I interact? You know, what are you experiencing in the way we partner? Gitu kan. Nah, dari situ akan banyak banget dapat informasi. Gitu. Nah, karena dari teman-teman saya, terus pada saat kita dengerin feedback, menerima feedback, apa sih yang kita perlu notice? Kita mesti notice pattern-nya. Kalau kita dengerin feedback dari teman-teman, apa ya kesamaannya di sini? Apa yang nggak sama juga bisa jadi informasi. Tapi sesuatu yang sama, sesuatu yang kita sering dengar, itu bisa menjadi bahan informasi yang bagus banget. Kayak misalnya, saya mau jadi, I want to be a leader for, misalnya ya, honesty, gitu ya misalnya. Yeah. Dan pekerjaan saya memang honest, gitu ya, sebagai coaching. Tapi teman-teman di sekitar saya selalu bilang, oh my God, Sari, pokoknya kalau saya dekat-dekatan sama Sari itu, saya selalu merasa kuat, gitu ya. So that's good thing, gitu kan? That's a good thing. Makanya untuk leadership, saya pilih, I want to be leader for strength, gitu kan? That's very valuable. Tapi benar buat saya adalah, what is my value? What do I want to lead for?
kemudian tanya feedbacknya. Iya, benar sih. Juga. Harus tapi tadi itu benar gitu ya. Kadang-kadang kita untuk kadang menyenangkan diri kita, tadi menarik yang Mbak Sari bilang, cari feedback itu dari orang yang kayaknya tuh opposite sama kita. Karena kalau misalnya kita tanya sama orang yang kayaknya fansnya kita udah pasti, aduh iya Mon, lu bener deh, pokoknya lu emang gitu, emang keren gitu. Karena kan itu yang membesarkan kepala kita dan kita jadi lupakan Mbak untuk apa ya, diam, mengaca, introspeksi, name it lah gitu kan. Tapi ini menarik gitu Mbak. Nah sekarang aku mau masuk ke mengenai Fit to Lead gitu ya. Satu hal yang kenapa aku juga waktu itu sangat connected dengan topik yang kamu sharing gitu, bahwa leadership itu how you connect leadership with body gitu, with health and fitness and nutrition gitu. Why is really matter gitu, bahwa apa namanya yang namanya bahwa kita harus punya gaya hidup yang sehat, yang bugar, yang happy untuk bisa menjadi seorang leader yang baik lah gitu ya. Itu how bisa seperti itu gitu ya, karena memang aku tadinya berpikir seperti ini gitu. Aku terus terang kan baru mulai masuk ke dunia fitness itu baru 5 tahun Mbak Sari. Aku nggak pernah olahraga seumur hidupku gitu ya, sampai waktu itu ya aku sempet gain weight gitu ya, dan aku bisa loss 30 kilo gitu dalam setahun, karena aku merasakan benar-benar hidup sehat dan bugar itu tuh apa namanya bisa impact luar biasa ke hidup. Nggak cuma masalah langsing menjadi berat ideal gitu, but also beyond daripada itu, karena sebetulnya fitness itu mengajarkan aku untuk lebih punya karakter yang sportif, karakter yang lebih bisa controlling, karakter yang lebih bisa lebih tenang gitu ya. Banyak ternyata yang aku pelajarin dari dunia fitness gitu. Yang sebelumnya aku tuh tipe yang cukup emosional gitu ya, sebagai temperamenku termasuk tinggi gitu as a leader gitu. Nah tapi at least orang-orang terdekat aku bilang udah mendingan banget sih mau 5 tahun terakhir. So maybe this is because of akhirnya aku masuk ke dunia health and fitness gitu. Nah makanya itulah begitu kamu share soal Fit to Lead itu langsung sangat echo banget ke aku gitu. So the question is, the question is connecting leadership with the health and fitness and nutrition. Okay. Yeah. Okay. Oh my God, Moni, itu cerita kamu inspiratif sekali loh. Okay. Why Fit to Lead ya kan? Ya. Yeah. Kalau tadi kan kita udah bilang leadership apa, kemudian value-nya apa gitu kan. Yeah. Value yang kamu mau ciptain apa. Cek sama orang-orang di sekitar kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, how are you going to embody that value? Yeah. How are you going to embody that value? Kalau kamu walk your talk gitu ya, then can people experience that value of you? Gitu kan. At the very fundamental level, kenapa body ini penting banget untuk leadership? Nomor 1, health reason. Ya kan, Monique? It doesn't matter how smart we are, kita mau talented seperti apapun, kita mau inspirational seperti apapun, tapi kalau kita nggak punya health, that's it. Everything else is a struggle. Itu yang jadi fundamental banget. Nggak peduli mau sepintar apapun, tapi kalau kita nggak punya health, that's everything else is a struggle. Dan health ini adalah sesuatu yang kita take it for granted. Kita baru tahu kalau ada breakdown, ya kalau ada breakdownnya gitu kan. Sepanjang kita masih bisa berfungsi, kebanyakan dari kita nggak berhenti dan ngecek, ya kan. Makanya untuk teman-teman yang saat ini gitu ya, belum mulai aktif, belum memikirkan kesehatan, mulai deh for the prevention part gitu ya, for the prevention part, sebelum kita sama-sama oh my god aku udah nggak punya health gitu kan. Karena health ini sesuatu yang amat sangat gampang untuk we take it for granted easier. Kemudian yang kedua, ini untuk soal performance.
Monica bilang sendiri gitu kan, apa yang jadi keuntungan dari masuk ke dunia fitness. Karena neuroscience research bilang bahwa kita itu bisa berkembang, adapt, learn. Olahraga itu bagus untuk cognitive performance. Jadi ada sel di dalam otak kita, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini semacam protein yang berfungsi untuk menunjang perkembangan kita. Nah, BDNF ini semakin kita tua, prosesnya semakin melambat. Nah, agar kita tetap terstimulasi BDNF-nya, sel proteinnya di dalam otak kita itu, ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Nomor 1, sleep well. Nomor 2, eat well. Nomor 3, move well. Ingat ya, saya nggak bilang exercise, saya bilang move well. Move well. Bukan berarti kita harus burpee tiap hari gitu ya. Move well. Itu 3 hal. Jadi pilihan kita terhadap wellness habit, it does matters to our performance. Leadership adalah soal relationship dengan orang-orang sekitar kita. Ini adalah persoalan bagaimana saya bisa menggerakkan orang-orang. Ini adalah persoalan bagaimana saya bisa memacu atau memotivasi orang-orang untuk sebuah visi yang saya punya, ya kan? Dan leadership itu butuh energi yang luar biasa. Makanya nutrisi, sleep atau recovery dan movement itu matters banget untuk leadership. Itu yang kedua, level yang kedua. Level yang ketiga menurut saya, fitness ini amat sangat berpotensi untuk mengembangkan embodiment kita sebagai seorang pemimpin. Gitu ya. Dalam artian kita banyak banget ngomongin tentang somatic presence. Gitu, what is the role of the body in the leadership? Gitu. Coba deh, for example gitu ya, misalnya kita sama-sama badannya contracted ya, Monik, ya kan? Coba deh Monik kontrak badannya kayak gini, Monik, ya gitu ya. Terus kita bilang, I'm so excited today. Ya kan? Kayaknya it's just impossible gitu, it's just nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin excited dengan badan seperti ini gitu kan. Terus misalnya di satu sisi kita takut gitu ya, kita we're so scared gitu. Misalnya kita harus ngobrol di depan 10,000 world leaders gitu kan, in the world gitu kan. Terus kita expand badan kita, terus kita bilang, I'm so scared. It just doesn't make sense, gitu kan. Walaupun saya begini, tapi saya takut. Kemungkinan perasaan yang kita miliki itu adalah benar adanya. Kemungkinan saya memang benar-benar takut dan saya benar-benar nervous banget nih harus ngomong di depan berapa ribu orang nih, gitu kan. Tetapi karena attitude dari badan kita ini terbuka, jadi badan kita juga mengirimkan sinyal yang berbeda gitu kan untuk otak kita. Jadi kesempatan kita untuk lebih confident, lebih tinggi ketimbang kita contracted in the contracted position like this, gitu kan. Kemudian contoh yang tadi yang pertama, kalau kita misalnya badannya selalu ada di contracting position, tapi kita feeling so happy gitu ya, feeling so happy. But because the body is in contraction, too tense, gitu kan. Kecenderungan terhadap emosi kebahagiaan kita ini jadi kita kayak abaikan. Maksudnya dalam artian, ya aku happy kok. Ya. Jadi nggak ada ekspresi untuk orang lain gitu ya. Orang-orang lain juga nggak bisa merasakan. Dan lebih parahnya lagi, ya I'm happy, so what? Ini jadi ada, oh ya udah. Ya udah kayak biasa aja gitu kan ya. Which is no problem at all gitu ya. Masalahnya adalah pada saat kita sebagai leader, kita terlalu stuck dalam badan yang too tense, atau kita stuck dalam badan yang terlalu overexpanded. Like, hey, welcome, hey. You know, like it can lead into overwhelming. Gitu. Makanya fitness buat saya amat sangat berpotensi untuk melatih badan kita untuk memiliki sebuah kapasitas tertentu. Memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Pertanyaannya yang selalu saya lontarkan ke klien saya ada pertanyaan, okay, so what do you want to lead for? What value do you want to embody?
And then how are you going to practice that capacity? For example, oke, saya mau praktek kapasitas saya untuk menjadi orang yang berkomitmen. Makanya latihannya dalam setiap fitness, oke, kalau misalnya dikasih 15 repetisi, ya selesai 15 repetisi. Jadi nggak akan berhenti di 8 repetisi, gitu ya. Okay. Jadi bukan hanya persoalan pengen kecil perutnya, pengen ototnya terbentuk gitu ya. Which is, we all want to look good, of course. Tapi pertanyaannya bagi seorang pemimpin adalah dengan melakukan CrossFit, dengan melakukan yoga, dengan melakukan pilates, dengan melakukan dancing, what capacity you want to build? Yeah. Kapasitas apa sih yang ingin dibentuk dari olahraga ini? Dan itu jawabannya menjadi sesuatu yang amat sangat personal dan individual. Begitu, Monique. Fitness in leadership. Mbak, tadi kamu bicara soal health gitu ya. Soal health ini menarik karena kan kadang orang suka lupa bahwa pada saat kita bicara kesehatan health gitu ya, it's not about just fisik gitu ya, tapi juga mental and emotional gitu. Nah kadang-kadang orang boleh olahraga gila-gilaan gitu ya, you know, like everyday olahraga, kemudian terus pagi olahraga, malam olahraga gitu kan. Tapi tetap nggak bisa balancing gitu ya kehidupannya gitu kan. Kadang-kadang ada yang menarik gitu ya, bahwa bisa nggak sih sebetulnya kita tuh balance gitu ya between work and play gitu ya, balance between you know everything gitu ya di kehidupan gitu ya. Tapi sementara ya the way kita melakukan itu tadi gitu ya, kadang-kadang orang oh ya gue sangat sehat dan bugar gitu, tapi tidur tiap hari jam 2 pagi gitu ya, olahraga pagi siang malam olahraga gitu. Apakah itu bener gitu kan? Kadang-kadang orang lupa bahwa kesehatan itu juga ada bicara soal mental, soal emotional, you know, self controlling dan kind of those things gitu, yang why so important gitu. Yang kadang orang lupa, berpikir ya udah fisik aja gitu yang dihajar gitu, Mbak. Pertanyaannya apakah ada nih, bisa nggak sih balance gitu kan ya, mental, emotional, and physical. Buat saya punya pandangan yang berbeda ya, Monique. Feel free to disagree of course gitu kan. Tapi buat saya ini kenapa saya cinta dunia coaching, karena jawabannya tidak selalu hitam di atas putih. Sure. Selalu what works for everyone gitu kan. Iya. Buat saya tertarik untuk menantang apa sih arti balance. Gitu ya. Pada saat klien tanya, okay, I want to work on my work-life balance. Okay, what does it mean? Gitu, what does it mean with work-life balance? Nah, kalau saya punya analogi, balance itu seperti halnya saya berdiri di satu kaki. Kalau saya berdiri di satu kaki itu balance, gitu kan? Tetapi kalau saya berdiri dengan dua kaki saya firm, permasalahannya bukan lagi soal balance. Permasalahannya adalah bagaimana saya bisa berdiri kuat. Gitu ya. Jadi selalu saya mempertanyakan konsep balance ini seperti apa maksudnya, gitu kan? Kadang-kadang orang hanya melihat ya berdiri di satu kaki gitu kan. Kemudian yang pandangan yang ingin saya tawarkan di sini adalah there's only one life. There's only one life and it's a matter of how are you going to make it work. Gitu lah. It's there's no, kadang-kadang begitu orang bilang work life balance, kadang-kadang ya ini work saya, ini life saya. Well, work happening in your life too. Your life is happening in your work too. So instead of looking at this two as a different thing, work and life, seperti berdiri pada satu kaki, kenapa enggak pilihannya bisa juga melihat bahwa dua hal ini adalah satu. It's like standing on both feet, gitu kan? Kaki kiri dan kaki kanan. Yang saya bilang, makanya saya lebih compelling gitu ya, lebih compelling untuk mempertanyakan artinya apa nih work-life balance ini. Biasanya sih percakapan yang keluar kemudian the things that missing in their life, gitu ya, sesuatu yang
it kind of it's not happening in my life at this moment. Jadi saya lebih tertarik untuk ngomongin soal okay, what's missing now in your life, and then how do you want to make it work. So instead of mental, emotional, and physical, it's a one thing. It's an alignment thing. So now that you are aware about what's missing in your life, so how are you going to make it align physically, mentally, and emotionally? What do you want to bring in here? So, menjawab pertanyaan Monik tentang bisa nggak sih sehat mental, emosi, dan badan, bener banget, bisa banget. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di aligning, mempersatukan, mengintegrasikan physical, mental, and emotional. Sebagai contoh praktek gitu ya. Contoh praktek adalah saya tanya ke klien saya tentang work-life balance ini. Okay, what's missing? Saya pernah punya waktu untuk olahraga. Okay, so what are you going to do about it? Okay. Saya akan berhenti meeting jam 6 sore. Pokoknya nggak boleh lagi ada meeting setelah jam 6 sore. Okay, great. So I can go sleep at 9 o'clock. Great. Jadi saya bisa bangun pagi jam 7, saya mau olahraga dulu. Sebelum meeting, saya mau olahraga dulu. That's great, gitu kan. Jadi dia, selama dia, karena dia sudah bisa aware about what's missing, jadi dia bisa regroup lagi. Ngasih boundary, gitu ya. Daripada berdiri dengan satu kaki, dia berdiri dengan dua kaki. So now I'm going to say no, I'm going to say yes. And when I say yes, it's a committed yes. When I say no, it means no. Gitu. Jadi dia lebih jejak, gitu kan, lebih jejak dengan pendiriannya dia dan apa yang dia mau ciptakan untuk kesehatannya dia sendiri. Menjawab nggak pertanyaan saya, Monika? Menjawab. Iya. Jadi apa maksudnya? Memang by the end of the day kan we are the one yang akhirnya yang should control itu semua kan, Mbak, gitu ya. Dan apa namanya? Ya nggak ada yang bisa ngasih tahu juga, gak ada yang bisa apa namanya encourage juga kalau memang dari sisi kitanya yang tadi nggak apa namanya you said that memilah-milah itu gitu kan, bagaimana kapan saya punya waktu buat olahraga, kapan saya harus bekerja, kapan saya harus main, kapan saya harus itu kan berarti you should be ya di planning sama kita sendiri kan sebetulnya kan. Really depend. Dan bagi kita gampang untuk ngomongin gitu ya, untuk melakukannya. Oh my god. Hai Wanda, hai. Wanda, ternyata kenal Mbak Sari juga. Wanda ini kita ketemu di apa ya Wanda ya? Kita ketemu di CrossFit. Aku juga nyobain, dia sekarang kan keto ya gitu. Jadi cobain makanannya dia, oke banget. Oke. Aduh, kalau ngomong-ngomong ini panjang ya. Udah ada validasi ya kan, X Radio One. Tapi teman-teman ya, nanti kalaupun yang nggak hadir di IG Live ini, nanti akan ada di IGTV aku. Jadi Mbak Sari, kamu kan ada satu juga yang aku senang, karena gini ya teman-teman, kalau ngomongin Fitulit ini nggak akan habis dan nggak cukup waktunya gitu. Ini nggak kerasa tinggal 15 menit lagi, tau nggak sih Mbak? Ya Allah, gitu panjang. Tapi kalian nanti ada satu program yang Mbak Sari punya, nanti aku share sebelum kita closing acara ini. Tapi aku pengen nanya lagi mengenai ini Mbak, apa namanya? Kamu kan juga bikin program apa kayak sesi gitu ya untuk exercise or workout dengan strong with Sari gitu. Tapi apa kalau itu oke lah gitu ya. Tapi ada satu hal yang aku menarik kalau aku ngikutin semua kegiatannya kamu adalah banyak sharing session kamu itu yang buat aku lebih dalam gitu ya rasanya, karena kamu tuh coaching kadang-kadang orang-orang yang punya berkebutuhan khusus juga, kemudian banyak lah gitu orang-orang yang akhirnya kamu empower gitu ya, yang mungkin bukan usual people gitu. Why gitu Mbak Sari choose itu? Karena kan kalau sekarang bicara as a coach kan ya mostly ya oke, teaching orang-orang biasa gitu, tapi kan ini
ada orang-orang yang memang misalnya berkebutuhan khusus atau memang punya something yang memang harus di empower gitu. Itu menarik gitu karena you have a lot of kids gitu, you have a lot of someone yang memang banyak yang kamu empower juga melalui your program gitu. Bisa cerita sedikit nggak Mbak Sari tentang itu? Ini program yang mana yang kamu maksud ya? Strong with Sari atau Bukan, yang kalau Strong Wisari kan itu memang yang kamu bikin program exercise, yang kamu banyak mengempower kayak misalnya di sekolah. Waktu itu aku pernah lihat yang untuk anak-anak yang untuk berkebutuhan anak-anak? khusus. Iya, gitu. Aku tertarik sama itu karena kan nggak mudah ya untuk. Ya, ngerti. Jadi kalau di Aku inget Singapura ini, loh. Aku iya, inget itu. saya kalau di Singapura itu saya punya 1 jam khusus bersama dengan anak-anak pelajar di Mountbatten Vocational School. Jadi ini adalah sekolah khusus untuk siswa yang punya tantangan dalam belajar Iya. mereka. Jadi mereka ada yang autism, mereka ada yang Down syndrome, Iya. tapi mereka ini belajar di sekolah, umur mereka antara 14 sampai dengan 22 tahun. Jadi mereka Iya. ini di dalam sekolah itu mereka belajar skill gitu ya, skill vocational skill. Jadi biar mereka bisa kerja di hotel atau di cafe atau di restoran gitu. Jadi itu idenya. Jadi buat saya amat sangat tertarik untuk volunteer untuk ngajar dance ke mereka ini seminggu sekali karena mereka ini punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, yang menurut saya, aduh saya kalau cerita bisa sampai nangis gitu. Jadi yang sesuatu yang kayak gini nih Monik ya, buat saya, buat kita nih, kita bisa ya apa namanya, nata kasur kita, make up our bed gitu ya, bantal gitu ya, kita bisa lakukan itu dalam 1 menit gitu kan, masukin bantal dalam sarungnya gitu kan. Untuk anak-anak ini itu bisa menghabiskan 15 menit untuk memasukkan bantal di dalam sarungnya gitu ya. Dan itu pun 15 menit pun itu dengan ada yang udah deg-degan duluan, ada yang takut salah ini dan itu. Jadi begitu saya melihat, oh my god, things yang ya sesuatu yang saya bisa lakukan selama 1 menit, buat mereka itu gede banget gitu, buat mereka itu 15 menit gitu kan. Makanya saya amat sangat berminat sekali untuk mengkontribusi waktu saya bersama mereka. Dan ada agendanya tersendiri juga buat saya, karena sebagai seorang coach dan sebagai seorang ya Sari gitu, human being gitu ya, saya ini mengidentifikasikan bahwa badan saya kebanyakan terlalu tense gitu ya. Kebanyakan teman-teman bilang, aduh serius banget sih loh gitu kan, serius banget. Dan which is fine gitu, tapi saya juga melihat hasil-hasil yang saya ciptakan gitu ya, dari cara saya bergerak dengan orang. Iya ya, saya kok terlalu kaku gitu kan, kok saya selalu kaku. Makanya saya memilih untuk berlatih ngedance gitu kan, katanya gitu. Saya berlatih ngedance gitu. Karena balik lagi ke tadi pertanyaan kapasitas sebagai seorang pemimpin, what capacity do you want to build? Nah buat saya, kapasitas yang ingin saya build, yang saya ingin ciptakan adalah kapasitas untuk being light gitu ya, being light. I'm serious about things, tapi saya mau approach saya juga bisa fleksibel gitu kan. Jadi pada saat ada kesempatan saya untuk melatih anak-anak yang punya di Mountbatten Vocational School, I said, no, that's great, that's great. Karena saya bukan dance instructor, gitu ya. Saya nggak punya latar belakang. Saya punya latar belakang sebagai group exercise fitness instructor, tapi bukan di dunia dance, gitu kan. Iya. Wah, makanya ini keren banget ya kalau begitu. Oke. Jadi kita sama-sama. Jadi saya bisa memahami di mana mereka gitu ya, moodnya mereka seperti apa. Terus kita ya udah ngedance bareng, tanpa ada struktur yang terlalu mengikat. Dan kita sudah berlatih bersama sekitar 3 tahun sekarang ini gitu ya. Dan mereka itu bisa banget. Oke, misalnya apa nih gaya Koreanya dibilang apa? Oke, tour gitu kan. Boom, right there. Snake. So, jadi mereka amat sangat kreatif banget gitu ya, bikin nama tersendiri, nama gaya tersendiri yang nggak ada di dunia
Google atau di dunia internet Yes. manapun gitu. So you're so happy about it, dan berdasarkan pengamatan dari para guru setelah kita ngedance setiap minggunya, itu mereka amat sangat terbantu dalam segi fokus. Karena kebanyakan latihan mereka adalah high repetition, high volume, gitu kan. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya masukin bantal ke dalam sarung, ya ini, again and again, again and again. Begitu juga yang saya ajarkan di dunia dancing, gitu. Gayanya boleh macam-macam, tapi repetisi, 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 repetisi. Itu mereka jatuhnya jadi terbiasa. Terbiasa, iya, betul. Oh iya, so nah, itu makanya makanya aku that's what I remember about you gitu. Ini nih Mbak Sari nih bisa di hadapan leader-leader CEO, nanti bisa coaching sama orang-orang siapa aja, nanti bisa ketemu anak-anak juga gitu. Kayaknya you just match di mana aja gitu. Ya itu talenta juga sih Mbak sebetulnya. And range of motion, ya. Monique. Yeah, range of motion. I know, thank you for asking that. And I think ya memang pada intinya yang saya latih adalah gimana caranya saya punya range of motion. Karena semakin saya punya range of motion and I move well with it, semakin saya bisa membantu teman-teman untuk ngebuka possibilities gitu kan. Jadi as a coach saya juga mesti fleksibel, saya juga mesti bisa okay, let's go, or relax. Iya. Ya itu kan, itu kerennya seorang Sari teman-teman. That's why aku nggak boleh ketinggalan bertanya soal yang itu, soalnya itu cukup menarik buat aku. Mbak Sari, oke teman-teman, Mbak Sari ini banyak punya program ya. Tadi aku udah sempet mention, nanti teman-teman bisa ngikutin di Instagramnya Mbak Sari, Sarius gitu. Ada Strong with Sari. Terus kemudian Mbak Sari juga nanti akan ada, Mbak kamu akan bikin satu webinar ya Mbak ya. Kamu akan bikin satu webinar tanggal 2 dan 8 Agustus ya. Itu tentang nanti teman-teman ya, ini kan kalau ngomongin Fit to Lead udah waktunya nggak mungkin gitu ya. Ini kan kita obrolan santai reuni-reuni lewat Instagram Live gitu. Tapi kalau teman-teman pengen bener-bener banyak tahu soal apapun workshop ini, mesti ikut webinar ini. Nanti aku akan share di Instagram aku juga. Kita akan save juga ini di IGTV aku. Nanti detailnya ada di sana. Tanggal 28 yang bikin juga Asia Works Jakarta ya Mbak ya, gitu ya. Jadi nanti ada Zoom untuk webinar ini. Mbak Sari juga kebetulan akan bersama dengan your mentor and coaches juga ya, akan mengisi program ini. Pastinya sama seorang Sari juga keren, apalagi sama coach-coachnya atau mentornya Sari gitu. Jadi nanti teman-teman mesti join, nanti detailnya bisa lihat di Instagram aku. Mbak, udah 8 menit lagi, gila nggak? Aku masih pengen ngobrol. Nanti ya, kita ngobrol-ngobrol kepisah ya. Mbak, terakhir, apa pesan-pesan, apapun pesan, tips, everything tentang leadership, tentang healthy living, fitness living buat teman-teman aku. Oke, buat teman-teman yang saat ini gemar berolahraga fitness gitu ya. Kadang-kadang dunia fitness ini amat sangat saya harus memilih kata-kata yang bijak di sini. Gini, dunia fitness itu kadang-kadang membuat kita melihat hanya hal-hal yang jasmani. Dalam artian, we just wanna, six pack abs. If you just Google the fitness industry, six pack abs, tone arms, gitu kan ya, summer body, bikini body. Now, those are great, gitu. Tapi kadang-kadang itu membuat kita menjadi terlena. Bahasa Indonesia saya terlena. Udah lama ya aku nggak ngobrol ini interview dalam bahasa Indonesia. Terlena dengan focus in goal. Ya udah inward focus aja gitu, as long as I look good dan I'm okay gitu kan. Tetapi jauh dari itu, fitness buat saya adalah tentang focus out goal. How do I want to be fit to lead? Gitu kan.
ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita take care of gitu, orang-orang yang punya meaning buat kita. Dan orang-orang yang buat saya betul adanya orang-orang di sekitar saya yang mereka punya pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Coach teman-teman saya, suami saya, ini pekerjaannya mereka selalu bekerja dengan orang-orang gitu. Jadi kalau if I want to be fit, I want to be fit for them gitu loh. Jadi saya juga bisa energinya bisa selalu tersalurkan gitu kan. Because we work with people gitu kan. Yeah. So itu yang saya ingin terapkan lagi sebenarnya di dunia fitness. It's not only for physical benefit, but also for mental and emotional, gitu kan. Terus untuk teman-teman yang fitness is not for me, that's okay, gitu kan. Mulai aja dengan apa yang bisa. Exercise is optional, movement is fundamental. Is fundamental. Yeah, I remember that. Yeah. Yeah. Terus so where to start? Start now and start small. Nggak usah muluk-muluk. Start now, start small. Di dunia ini ada orang-orang yang mudah memulai tapi tidak mau menyelesaikan. Di dunia ini ada orang-orang yang menyukai memulai hal-hal yang besar dan nggak mau memulai dengan hal-hal yang kecil. Untuk sustainability, wellness habit adalah start small, start now. Gitu deh. Aduh, ya tapi itu bener banget sih. Sekarang itu soalnya orang-orang kalau masuk ke dunia fitness itu tuh ya mohon maaf gitu ya, banyak yang ikut-ikutan, euforia, dengan goal-goal yang as you said earlier gitu, kayaknya lebih kepada physical performance aja gitu, tapi lupa bahwa apa sih goalnya gitu. Remember the goal gitu, and how to make it konsisten, karena ini adalah komitmen seumur hidup kayak gitu loh Mbak. Kayak sekarang I'm so happy even though dengan up and down gitu ya, pastilah ya secara body weight turun naik, but I still within my track untuk tetap commit gitu ya, melakukan regular movement gitu ya. Ya karena dan aku juga as you said tadi, transferring the energy and spread gitu ya, karena nggak berhenti sampai di kita, tapi juga as you said bahwa if we are so believe gitu ya dengan apa yang kita lakukan, we believe that orang lain juga bisa, dan let's spread those positive vibes juga gitu loh. I think ya. Dan yang penting adalah, sorry Monica, aku menyinggung sedikit. Berkaitan lagi dengan webinar yang mau saya lakukan bersama dengan Kelly Rose dan Tini Fazila. Kita melakukan webinar bukan karena ya udah ada webinar gitu ya, enggak. Tapi karena crucial banget saat ini, relevan banget. We want to lead in times of change gitu kan. Ada banyak banget uncertainty, tapi juga banyak sekali hal-hal yang positif dan hal-hal yang things that possible gitu kan. Makanya in the modern leadership, menurut saya ini bukan lagi perkara mental dan emosi lagi, tapi kita perlu menyatukan badan kita ke dalam leadership. Karena it's about leading in times of changes. Gitu loh. So we must take care of ourselves and also producing result through other people. Makanya penting banget buat saya. Definitely aku akan join. Itu tanggal 2 dan tanggal 8 itu sesinya sama kan? Bisa pilih atau itu dua sesi yang berbeda? Dua sesi yang berbeda. So harus ikut both ya. Jadi dengan satu kali register kita bisa ikut dua session itu ya. Betul. Ya. Yes. Alright, dari teman-teman. 3 generasi coaches. Iya, makanya nanti aku akan posting juga, aku akan spread the news. 53 detik. Thank you so much again Mbak Sari. Kita harus ketemu. Aku harus belajar banyak juga lagi sama kamu. Thank you udah kasih waktunya. Salam buat suami kamu, luar biasa. Kalian pasangan yang hebat. Teman-teman, makasih udah hadir di cerita Rasa Monik. Nanti tolong lihat di IGTV juga. Kalian harus dengerin pembicaraan aku sama Mbak Sari. Alright, Mbak. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Terima kasih. Bye-bye. I love you. Love you. Happiness Nian.